teman-teman, dalam video ini kita akan membahas hubungan IPS dengan ilmu sosial lainnya. IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk membantu kita memahami kehidupan bermasyarakat dengan pendekatan dari berbagai ilmu sosial. Tapi, apa sih sebenarnya hubungan antara IPS dengan ilmu sosial lainnya? Yuk kita bahas bersama. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu IPS. IPS adalah cabang ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka hidup bersama, dan bagaimana mereka menghadapi masalah sosial. Sebagai contoh, ketika kita belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, itu adalah bagian dari sejarah yang ada di IPS. Ketika kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, itu adalah bagian dari geografi. Nah, ruang lingkup IPS sangat luas, mulai dari sejarah, geografi, ekonomi, hingga sosial. Tujuan dari IPS sendiri adalah untuk memberikan pengetahuan dasar tentang kehidupan bermasyarakat sehingga kita bisa menjadi individu yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab di masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu ilmu sosial yang mendukung IPS. Ada beberapa cabang ilmu sosial yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks IPS, yaitu yang pertama, sejarah. Sejarah membantu kita memahami bagaimana peristiwa di masa lalu membentuk kehidupan kita saat ini. Misalnya, dengan mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, kita jadi tahu loh nilai-nilai perjuangan seperti nasionalisme dan kerja keras. Yang kedua, geografi. Geografi mempelajari lokasi dan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka. Misalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Ini mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat seperti perikanan dan perdagangan. Yang ketiga, ekonomi. Ilmu ekonomi fokus pada bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Dalam IPS, kita belajar tentang konsep dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Misalnya, kegiatan jual beli di pasar tradisional adalah salah satu contoh nyata. Yang keempat, sosiologi. Sosiologi mengkaji hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Misalnya, bagaimana norma dan nilai terbentuk dalam kelompok masyarakat, serta bagaimana masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, psikologi. Psikologi mendalami perilaku individu dalam konteks sosial. Misalnya, memahami bagaimana emosi dan sikap seseorang dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka. Sekarang kita coba lihat beberapa contoh nyata bagaimana ilmu sosial saling berkaitan dalam IPS. Yang pertama ada hubungan geografi dan ekonomi.
Indonesia yang memiliki letak geografis strategis di jalur perdagangan dunia membuat perdagangan internasional berkembang pesat. Ini adalah contoh bagaimana geografi mempengaruhi aktivitas ekonomi. Selanjutnya, hubungan sosial dan psikologi. Pemahaman tentang perilaku masyarakat sangat penting untuk kebijakan sosial. Misalnya, saat pemerintah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, mereka perlu memahami kondisi sosial dan psikologis masyarakat terlebih dahulu. Nah, teman-teman, itulah hubungan antara IPS dengan ilmu sosial lainnya. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa IPS bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan gabungan dari berbagai cabang ilmu sosial. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa lebih mengerti kehidupan bermasyarakat dan menjadi individu yang lebih peduli. Terima kasih sudah menonton.